Terus gimana buat kita teman-teman di kota ini yang tetap ingin beternak? Saya tawarkan, gimana kalau beli lahan 500 meter, 1000 terlalu luas, kosnya terlalu tinggi juga. Muncullah ide, gimana kalau kita sentralisasi peternakan itu dengan konsep di coupling. Ada perumahan yang menjadi rujukan kita kan, perumahan itu di situ bisa sampai ratusan kakak ya. Akhirnya tak solusi, beli luasan 500 terlalu lebar. Ya sudah, ini 10 kali 8, tapi bukan untuk rumah, tapi untuk rumah domba, rumah kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari KTHR, action. Izin untuk menyampaikan informasi, saya Bang Syarif dari KTHR Rukun Amanah, Kelompok Tani Hutan Rakyat Rukun Amanah, expand menjadi PT KTL, PT Karya Tani Hati Rakyat, yang ada di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagil, di Kabupaten Malang. Kita berawal dari organisasi masyarakat, 18 anggota, sekarang bertumbuh, berkembang menjadi 800 lebih. Dari satu dusun menjadi 12 desa, menjadi di 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Bahkan kita sampai meluas di beberapa kabupaten sekitar Malang. Ada di Lumajang, Blitar, dan di Probolinggo juga. Di KTHR Rukun Amanah kita biasa menyemangati anggota, dan untuk semangat kita sampaikan salam tani, naik Mercy. Oke, salam ternak pasti jaya. Salam kita senyum, sehat, yes. Oke. Apa falsafahnya? Bahwa bertani pun kita bisa mandiri, bisa sukses. Peternak pun kita juga bisa berjaya. KTHR tadi berdiri secara organisasi di tahun 2014. Di tahun 2020 kita ekspansi menjadi 3 badan usaha. Kita punya PT KTHR, kita punya koperasi KTHR, dan kita punya badan usaha di catering ya, Sate Raja Akikoh. Kenapa kok memilih pertanian? Karena peternakan ini potensinya sangat tinggi sekali, pertanian juga sama. Kita bicara usaha di dunia ini ya, dulu waktu saya sekolah ada sandang, pangan, dan papan ya. Sandang kan yang kita pakai, bagian daripada adat. Pangan lah, ini 3 konsep besar. Konveksi besar mas, pangan besar lah, gitu ya. Baik itu pertanian, peternakan. Ini yang mendasari kita. Cuman kita aja kadang sudah terdoktrin, kalau tani susah, ternak susah. Nah, dengan teknologi kita bisa berkarya dengan lebih baik dan lebih mudah untuk petani dan peternak. Awal-awal sebetulnya saya melakukan kegiatan ini bukan untuk personal saya. Saya asli warga sini, warga dusun Jamuran, Desa Sukodadi, tergerak untuk membantu permasalahan saudara-saudara kita yang ada di sini, para petani, para peternak. Kenapa? Mungkin waktu itu saya memiliki waktu untuk mencari ilmu di luar, untuk saya timba, saya kasihkan kepada petani-petani peternak yang ada di kampung. Yang notabene memang usianya jauh lebih sepuh. Saya keliling mencari permasalahannya, saya diskus dengan petani peternak. Banyak sih keluh kesahnya. Kadang yang bisa melihara nggak bisa jualnya. Ada yang pintar jual tapi nggak punya hewannya. Macam-macam dinamikanya. Sehingga dari banyak hal keluh kesah itu saya ajak berorganisasi. Ya awal-awal orang juga kaget, apa-apaan ini gitu ya. Saya kumpulkan di balai desa, saya undang, saya mediasi. Nggak mudah dan nggak gampang untuk merintis organisasi dalam mendevelop petani peternakan. Awal-awal berdirinya ini banyak yang gembosi. Apa-apaan sih itu? Apa-apaan sih itu? 2 tahun pertama memang masa-masa yang tersulit saya hadapi. Karena apa? Gembosan tadi, cacian bahkan ya cibiran, pastilah menyertai kegiatan itu. Permasalahan dalam pemeliharaan, permasalahan dalam penjualan, permasalahan di dalam sosial kemasyarakatan, karena juga nanti ternak bau dan sebagainya. Nah itu kita jawab dengan karya, dengan kinerja. Tidak kita jawab dengan kata-kata. Contoh, untuk menghindari bau, kita ini ternak kan pakai pakan kering, kita combine dengan pakan hijauan basah. Akhirnya kita duduk di tengah-tengah populasi domba ribuan ini ya. Apakah beraroma nih? Dan ini kita jawab masyarakat, akhirnya masyarakat diam sendiri. Oh iya ya, buahnya ternyata tidak menimbulkan limbah bau dan sebagainya. Lah, akhirnya masyarakat mau berbondong-bondong
datang belajar bersama. Lah, alhamdulillah kinerja kita akhirnya diterima oleh masyarakat. Perjalanan hiruk pikuknya di dalam proses pemeliharaan ini. Jadi saya ada cerita buruk juga dulu. Di 2012-an kalau nggak salah, waktu itu masih belum berbentuk organisasi. Karena saya juga orang kampung, dulu juga peternak kecilnya. Tapi dari tahun 2012 itu saya sempat naruh 9 ekor kambing ke salah satu peternak. Dan 9-9-nya alhamdulillah mati semua. Gitu. Kenapa? Karena kena penyakit skabies lah, bahasa kerennya itu, atau godik lah, gatal itu, sampai parah itu. Saya support obat Ormektin waktu itu, dipanggilkan mantri, suntik, tetap nggak ketolongan semua. Nah, dari situ saya nggak malah kapok gitu ya, saya malah tertantang, saya harus belajar nih. Ada case seperti ini. Mungkin kalau waktu itu saya kapok, saya nggak meneruskan kegiatan peternakan, mungkin nggak sampai sekarang pelihara 2.500-an ekor domba gitu ya. Tapi ya hikmahnya gitu, akhirnya saya belajar, ternyata saya bisa untuk mengatasi skabies tadi. Dan hikmahnya disitulah, di saat ada masalah, pasti Allah memberikan solusi. Akhirnya ada ilmu baru di sana. 2020 bulan 3 kita mendirikan korporasi company, ekspansi dari KTHR tadi, dari diskusi customer sih sebetulnya, pelanggan, orang ekonom gitu, diskusi sepakat kita punya satu visi tujuan yang sama, kebermanfaatnya sebesar-besarnya untuk masyarakat dan untuk Indonesia. Akhirnya sepakat untuk lebih bicara konsep bisnis dan pengembangannya. Secara bisnis kita ekspansi, kita mendirikan perusahaan PT KTHR, korporasi. Jadi karena saya nggak mampu sendiri, saya ya tadi berjamaah lah, kandengan, bikin perusahaan. Nah, akhirnya setelah bentuk perusahaan jadi, kita juga keluar produk dari masalah, memberi solusi. Apa masalahnya tadi? Biasanya teman-teman titip hewan, saya taruh anggota. Akhirnya anggota sekarang sudah punya modal berkembang. Kandangnya kan penuh semua. Muncul ide. Terus gimana bagi teman-teman di kota ini yang tetap ingin beternak? Saya tawarkan, gimana kalau beli lahan 500 meter, 1000 terlalu luas, kosnya terlalu tinggi juga. Muncullah ide, gimana kalau kita sentralisasi peternakan itu dengan konsep di coupling. Ada perumahan yang menjadi rujukan kita kan, perumahan itu di situ bisa sampai ratusan kakak ya, kepala keluarga. Sedangkan kalau dusun luas cuman kakaknya nggak begitu banyak. Oke, muncul ide gimana kalau kafling kandang. Jadi ini menjadi jawaban bagi teman-teman yang ingin beternak. Kalau dulu nitip, kenapa tidak punya kandang sendiri? Di kota apa mungkin? Ya di desa, kan gitu. Akhirnya ada ide kandang kafling ini tadi. Nah, sehingga Mas Egi dan teman-teman ingin beternak, bisa gabung di KTHR, beli kandang kafling. Karena di kandang kafling, setelah diputuskan membeli satu kafling kandang di sini, sudah dipastikan menjadi peternak baru. Kenapa? Harganya include kandangnya, ya tanah luasan kaflingnya, ya cashback berupa hewan untuk beternak. Senilai 10 juta dengan 10 ekor bakalan domba, baik itu kambing atau domba. Betina, harapannya breeding tadi, dianak pinakan. Lah, pengawasannya kalau punya kandang kafling, punya akses CCTV, masuk di gadgetnya. Dimanapun bisa ngecek sih, kok pengen delok lihat hewan saya, bisa. Bagian daripada ya komunikasi biar lebih mudah. Bahkan nggak harus punya kandang kafling, punya 1 ekor saja di sini boleh. Semua dibukukan dengan baik. Teman-teman di kota nitip, anggota saya penuh semua ini, wis berkembang, ada tambahan modal kur ya. Akhirnya tak solusi, beli luasan 500 terlalu lebar. Ya sudah, ini 10 kali 8, tapi bukan untuk rumah, tapi untuk rumah domba, rumah kambing. Satu-satunya kontrakan kamar mandi dalam ya ini. Dombanya kan ya kencing di dalam bareng. Guyon ini guyon. Tapi benar kan itu ya. Nah, kalau punya kandang saja nanti cashbacknya diambil sama. Kandangnya kan bisa disewakan bagi teman-teman yang nggak punya kandang. Beternak di sini Mas, kita rawat oleh masyarakat, oleh anggota. 30% itu untuk pemilik hewan, investor lah, modal gitu ya. 15% pemilik kandang. Jadi kalau Mas Egi dan teman-teman punya kandang, hasil panennya ya 30 tambah 15, 45% itu sampai. Sama domba itu untung 500.000, berarti yang 45% untuk sampean, yang 55% untuk KTHR.
50% untuk maintenance, 5% untuk asuransi. Untuk modal, sama beli dombanya 1,5 juta, ternyata dalam perjalanan meninggal, mati, itu yang kita ganti. Nah, kalau yang untuk breeding, indukan, itu yang kita ganti nanti kalau ada fosfatnya. Tapi kalau anakannya sebelum dipanen, ya ini risiko bersama, Mas. Kan gitu. Tapi kalau sudah dipanen, timbang kita yang beli itu. Atau sudah Pak, saya yang beli, monggo, jadi milik saya. Investornya tadi loh, pemiliknya tadi, ya tidak masalah. Tergantung komunikasi aja. Kalau potensi pasar yang namanya daging itu dibutuhkan, Mas. Sangat besar sebetulnya. Kemarin hasil diskusi saya dengan beberapa dokter hewan dan dosen peternakan, Jawa Timur sendiri di setiap Idul Adha itu membutuhkan 250.000 ekor dalam masa 4 hari. Hari H, hari Idul Adhanya, sama 3 tasrik ya, 250.000 ekor lebih. Belum kebutuhan akikoh, hajatan, dan sebagainya. Di kalkulasi bisnisnya, kalau domba ada 2 maintenance, domba untuk yang fattening jangka pendek, ya di angka 100.000, 150 lah per ekor per bulannya itu. Kalau nanti pelihara 4 bulan, ya berarti dapat untung 600.000 per ekor. Tapi ya dikurangi kos pakan, nanti bersihnya mungkin 300, 400. Tapi kalau untuk Idul Adha, ya memang ada ini ya, momentum ya. Karena kebutuhan sangat banyak, pastilah harga barang itu naik entah 20%, 15%. Domba yang biasanya 2 juta ya bisa laku 27, bahkan sampai 3 juta. Sebetulnya ada 13 konsep wisata yang akan kita kembangkan di sini, Mas. Nah, di sini di KTHR. Cita-cita kami ini ekspansi menjadi 50 hektar ini. Di sini ada wisata kampung ternak warna-warni. Kenapa? Kandangnya kan kita cat ini nanti. Ada wisata edukasinya, wisata teknologi ternaknya, ada wisata desanya, kita ada wisata kuliner, ada wisata mancing. Karena di bawah itu juga persawahan banyak, Mas. Air juga melimpah di sini. Ada waterparknya, ada wisata tani, kafling kebun, wisata spot alam, ada outboundnya, ada cottage, dan nanti ada pengembangan wisata budaya di sini. Harapan kami sih dari dusun, dari kampung, dari desa, sangat berharap mudah-mudahan kegiatan pertanian peternakan ini bisa digandrungi, diminati generasi muda kita. Kita harus berpikir jauh ke depan terkait ketahanan pangan. Bang Syarif dari KTHR Rukun Amanah, dari KTHR Indonesia, terus mengajak generasi kita, bangsa kita, siapapun di mana berada. Ayo kita bantu sukseskan peternakan pertanian. Kita harus berdaya saing kuat untuk menuju Indonesia bangkit, menjadi ketahanan pangan kita bagus, sehingga rakyat masyarakat Indonesia nanti bisa bertumbuh dengan sehat. Ayo tani, ayo ternak. Dengan Bang Syarif, the Hero of Animal and Vegetable dari KTHR Indonesia untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.